Itu tuh merepresentasikan kreatornya juga udah stres banget. Ya ampun, kejar tayang 8 jam suruh ngedit visual efek naga tapi gak jadi. Ibu-ibu yang menonton apapun pasti dilakukan. Halo kerabat, kembali lagi di Mending Mana? Bareng aku Bang Wan sama Ojos. kita mau debatin apa nih hari ini? Apa ya? Waduh. Debat terus nih. Iya, Gak debat bosen-bosen terus nih, debat, iya. tidak bosen debat ya. Iya, by the way, bioskop buka nih, guys. Oh, iya tuh, Waduh, bener. Aku weekend ini kayaknya mau Menonton. nonton sih. Aku minggu lalu udah nonton Shang-Chi. Waduh. Nah, ngomongin nonton nih, biasanya kalau di rumah biasa nontonnya gimana? Kalau di rumah sih aku nggak ada budaya menonton ya. Oh, nggak ada malah ya? Iya. Jadi kayak ya ada budaya menonton tapi buat aku sendiri. Maksudnya kayak aku nonton film ya sama diriku sendiri ya sama diriku sendiri. Maksudnya kayak di kamar nonton. Kasian. Ya emang karena di rumah itu papa sama mamaku nggak terlalu suka nonton film gitu loh. Mereka biasanya malah suka nonton sinetron. Waduh. Kalau bangun gimana nih? Kalau aku biasanya ada kayak misalnya film terbaru nih, wah ini nonton pertama tuh harus sama keluarga biasanya. Sama Seru keluarga ya? ke bioskop. Makanya tuh, wah bioskop tuh udah jadi hiburan nomor 1 lah pokoknya kalau misalnya ada film-film baru. Tapi ya mungkin juga karena di tempat aku dulu nggak ada bioskop kali ya. Karena kayak ketika bioskop buka, aku sempet juga nonton bareng sama mamaku sekali gitu. Tapi ya sebelum-sebelumnya kalau nonton di rumah gitu nggak pernah, jarang banget. Kayak kalau misalnya biasanya ada tuh ya di Trans TV dulu ya, ada bioskop. Oh iya. Bioskop Indonesia, Bioskop gitu. Itu ada. Yang tayangnya di atas jam 9 Ya, ke atas. dan ke atas tuh kayak ketika aku pengen nonton film itu tuh biasanya mama sama aku, wah nggak usah nonton yang lain aja gitu. Karena biasanya diulang-ulang kan, dan mereka nggak suka. Makanya biasanya mereka lebih pilih kayak nonton sinetron atau apalah yang lain tuh program-program televisi. Tapi ini zaman sekarang masih nonton sinetron ya? Masih dong. Waduh. Wah ini nih parah. Aku aja ya kalau tiap nelpon mamaku itu tuh pasti dia selalu bilang kayak, aduh nanti dulu ya mama mau nonton sinetron dulu, kayak ini dia lebih milih nonton sinetron ketimbang nelpon anaknya gitu kan. Tapi ya udah, tapi ya emang ada loh mau orang malahan, terutama kayaknya di tempat aku masih rame banget. Bahkan kayak tau gak sih kayak sinetron Ikatan Cinta itu. Aduh. Tuh gak sih tuh bahkan ada paguyuban ibu-ibunya pecinta Ikatan Cinta tuh. Emang masih banyak banget sih bang orang nonton sinetron. Aduh, tapi apa serunya gitu loh, maksudnya ngomongin sinetron tuh. Aduh, ini kalau misalnya kita ngomongin sinetron ya, sinetron itu pertama kualitasnya nih kalau misalnya dibandingin film, aduh itu kayaknya bagaikan langit dan bumi nih sinetron itu film tuh. Aduh, gimana ya maksudnya? Aduh, dari kualitas filmnya, terus dari kualitas isinya, gambarnya, itu kalau misalnya kita ngomongin perbandingannya ya, kalau misalnya sinetron, ya ampun ceritanya paling ya katanya ya, ini awal-awal aja yang alurnya bener. Tapi makin kesini, makin akhir-akhir ini nambah-nambah nih, gak jelas soalnya ceritanya. Enggak juga sih, karena jujur aku juga tidak terlalu banyak nonton sinetron, tapi karena mamaku suka nonton sinetron dan papaku juga suka nonton sinetron, jadi mau nggak mau aku kadang-kadang suka ikut nonton juga kan, jadi tahu gitu sedikit-sedikit. Kalau bilang segi kualitas mungkin itu subjektif ya, karena kayak ya abah lihat film bagus gitu terus lihat sinetron jelek karena emang bukan pasarnya Bangwan aja nih, tapi ada kok pasar-pasar sinetron itu, makanya bisa eksis banget sampai sekarang. Apalagi kan kalau di Indonesia emang mayoritas orang-orang kan dari kalangan menengah ke bawah yang emang pasar itu tuh pasarnya sinetron ini, makanya kayak kalau ngomongin soal kualitas kayaknya menurutku subjektif banget sih, dan nggak bisa dipukul rata kayak wah jelek gitu, nggak juga sih menurut aku. Waduh, tapi sinetron tuh, aduh isinya tuh nggak banget ya, kayak hai isinya tuh tidak mendidik banget gitu. Kalau misalnya ngomongin film dengan sinetron ya, aduh coba bayangin ini kemarin wah ini lagi rame banget nih, di take down nih, aduh di take down bahasanya bukan apa sih namanya, kalau KPI itu dicekal nih ya. Sinetron apa ya itu dari Indosiar, aku lupa judulnya aja tidak, aku nggak apal ya, karena abang tidak terlalu peduli aja. Tahu. Tapi ntar boleh lu, kalau soal mendidik gak mendidik ya kayaknya sama aja. Wah benar, sinetron belum beres ini ngomongin tentang kualitas dan mendidiknya ya. Iya. Ini sampai banyak yang ngomongin loh kalau misalnya sinetronnya itu nggak oke banget karena pemainnya 15 tahun,
terus disuruh peranin jadi istri ketiga. Aduh ya ampun. Kalau itu gimana nah itu? iya. Nah dari itu udah, ya udah itu ketahuan kan? samkes aja, tapi kalau dalam konteks yang Wah, samkes. Ini harus lihat nih. Ini harus Film-film harus lihat juga. berita banyak. Iya, aku nih, ya. lihat berita aja, tapi kalau ditarik lagi kalau ngomongin film gitu ya, film juga kan banyak banget yang kayak gitu, kayak misalnya dulu emang sekarang udah berkurang, tapi kayak dulu tuh juga banyak film-film horor yang cuman mengedepankan sensualitas aja ketimbang kesan horornya dan lain-lain gitu tuh. Makanya menurut aku itu subjektif bang, kayak mendidik nggak mendidik ada juga kok emang, karena fungsi sinetron di sini kan sebagai hiburan ya, jadi nggak melulu buat mendidik dan lain-lain, karena buktinya walaupun ada yang seperti itu tetap ada pasarnya sehingga tetap eksis aja sampai sekarang gitu, sampai ribuan episode gitu. Aduh, sinetron itu gak oke banget ya. Ini ditayang ini biasanya prime time lagi dari jam 7 sampai jam 9. Bayangin anak sekolah harus nonton tontonan yang seperti itu. Di jam seperti itu kan memang sebenarnya harusnya ya itu tuh kan jam-jam belajar ya anak sekolah, bukan salahnya sinetronnya full gitu loh, karena kan emang tugas orang tua juga mengontrol itu. Dan emang sebenarnya target audiens dari sinetron itu bukan emang anak-anak, tapi emang buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya tuh 30 tahun ke atas gitu loh bang. Makanya tayangnya di jam-jam seperti itu. Aduh, tapi tetap aja sih. Ini kalau misalnya ngomongin sinetron, aduh capek banget kalau misalnya mau debatin ini tuh karena apa yang salah gitu. Kesel banget ngeliat. Kalau menurut aku tuh nggak ada yang salah sama sekali. Eksistensi sinetron di sini tuh emang banyak banget dijulitin orang ya, kayak nggak mendidik, walah ini kenapa tayang seperti ini, terus ada aktornya segala macam. Tapi kalau dilihat ya, emang kebutuhan rakyat Indonesia tuh seperti itu bang. Apalagi lagi pandemi ini, orang lagi stres ya. Ingat, sinetron tuh apa coba? Sinema elektronik. Sinema. Fungsi film tuh apa nih? Abang kemarin kan ceritanya fungsi film tuh selain itu kan sebagai hiburan. Kayak sinema itu buat escapism orang-orang yang dari kesibukan sehari-hari. Itu tuh mereka tuh pengen lepas dari kesibukan itu, pengen santai, pengen relax. Makanya dan kebetulan emang mayoritas orang Indonesia tuh menengah ke bawah yang tingkat stresnya tuh tinggi banget, sehingga cocok aja sinetron-sinetron tuh untuk mereka ini, nggak yang lu nonton film. Gak bisa, bayangin ya ini kayak ceritanya tuh nggak make sense banget. Kita ngomongin kayak misalnya Bang, gini, orang tuh pengen lari dari kenyataan hidup. Ayo sampai tetap aja itu tuh hiburan yang konyol itu. Nggak konyol banget. Masa bentar. Ini bayangin, Yos. Masa ada boneka dimasak? Nah, gini deh. Bayangin kita stres-stresnya gitu kita nggak perlu nonton kayak justru itu bang abang tuh gak ngerasain ya betapa stresnya ibu-ibu ini. Sehari-harian mereka ngapain, mereka tuh harus lari dari situ. Mereka ketika ngeliat hiburan itu kayak itu emang aneh, tapi bagi mereka itu menghibur, kayak wah iya seru ya segala macam. Atau mungkin mereka berandai-andai seandainya aku seperti itu segala macam. Tapi itu jadi media pelarian mereka itu penting bang. Tapi itu tuh tidak melatih logikanya dia gitu loh. Ya, ini kok bisa ini ada hiburan? Ini hiburan tuh gak butuh melatih apa-apa. Tapi gak masuk akal banget kenapa ini tiba-tiba ada boneka Hello Kitty. Iya kan itu kan ekspresif. Terus udah gitu kalau misalnya ngomongin sinetron nih ya, kayak kalau misalnya film kan bisa bahasa visualnya tuh berbicara, bahasa audionya juga berbicara. Ini sinetron kalau misalnya kita nonton dipaksa close up, tiba-tiba ke mata nih. Terus udah gitu banyak banget lagi soundtracknya gak jelas gitu. Nggak ada mending. Kenapa coba? Kenapa ya? Menurutku ya sinetron itu tuh bentuk impresi dari sinema yang paling bagus gitu loh. Karena dengan close up tuh kita tuh penonton yang audiensnya ibu-ibu yang menengah ke bawah ini kan nggak terlalu paham lah ya soal visual itu bagaimana, kenapa. Oke, mungkin abang paham, ini nggak harus close up, tapi mereka tuh kan pengen merasakan ekspresinya gimana, sebelnya gimana, impresinya tuh mereka tuh beneran ngerasain loh, kayak wah sebel banget sama orang ini. Iya, tapi itu kan salah satu elemen dalam sinema. Enggak. Kalau misalnya ngomongin close up bisa ngerasain itu. Kalau misalnya ngomongin close up itu kan ada batasannya, nggak semuanya di close up. Ini kalau misalnya semuanya di close up, impresinya dari mana? Karena orang-orang tidak paham dengan itu tuh, kayak visualnya tuh kayak gimana tuh, kayak harusnya kayak gini, harusnya di track out. Orang tuh nggak paham, tapi dengan yang berulang-ulang seperti itu, orang-orang dengan
kita bisa bilang taraf pendidikannya tidak terlalu tinggi nih, kadang kan dari menengah ke bawah ya. Kita nggak bisa pungkiri emang orang-orang Indonesia kan emang banyak dari kalangan yang seperti itu dan penikmatnya juga orang-orang dari kalangan itu. Ya mereka tidak terlalu mementingkan kayak harus visualnya cantik banget segala macam. Tapi dengan pengulangan-pengulangan, oke aku akuin memang banyak di sinetron-sinetron itu banyak pengulangan kan, kayak wah di close up nanti dibalikin lagi. Iya sama aja nih kan. Tapi dengan kayak itu orang tuh lebih merasakan emosinya kayak kekesalannya, kesedihannya itu Iya. beneran lebih berasa di Betul. sinetron. Aduh, sorry. Nah kan, lihat aja nih kerabat nih. Tadi dia ngomongin kalau close up itu emang sengaja diulang-ulang untuk impresi. Argumennya juga diulang-ulang sama aja Enggak nih. dulu emang itu ya Produk sinetron sama penontonnya tuh hasilnya kayak gini nih. Nah itu, ini nih orang-orang yang tidak cuma mementingkan di kalangan saja, yang menengah ke atas ini tidak mementingkan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Itu tuh, emang sinetron tuh diciptakan seperti itu bang. Aduh. Terus coba ya, bener, kan? oke, kalau misalnya close Emang up. bukan semua pasarnya tuh orang sinetron tuh sama kayak film, nggak semua sewaktu film tuh bisa dinikmati sama semua kalangan gitu. Iya, tapi Sinetron juga kayak gitu. nggak aduh, bisa tapi ini dinikmati. tuh TV-nya tuh satu nasional gitu loh, sinetron tuh kan, ditampilin. kan bisa milih. Aduh, tapi tetap aja ya. Terus oke kalau misalnya ngomongin impresi Bisa ya. ngomongin TV juga. Impresi, oke impresi. Terus kalau misalnya ngomongin impresi dengan sama aja kan berarti kan pengalaman dong, Ya, pengalaman penontonnya ya, kan. ya. Nah, ini kita contohin ke musiknya nih. Coba nih ya. Oke. Sinetron sama film, bedanya sinetron dengan film kalau misalnya ngomongin musiknya. Kalau film itu musiknya dibuat terus ngehits. Kalau misalnya sinetron itu musik yang lagi ngehits dipakai buat sinetronnya. Justru itu biar ada kedekatan sama penonton. Enggak, biar penontonnya itu nonton karena musiknya. Enggak juga, Biasanya kayak enggak ada gitu. sih yang seperti itu. Waduh, Ada sih. terus musiknya juga itu aja lagi kayak misalnya Ya karena itu tadi bang, kalau emang bener kata abang tadi, kalau lagi ngehits itu tuh baru masuk ke sinetronnya, biar itu tuh orang merasa deket kayak oh ini lagunya lagi seneng aku dengerin, atau oh aku sering nih denger lagu ini. Jadi orang tuh sama scene-nya itu tuh merasa ingat gitu loh, oh iya ada scene seperti ini, ada lagunya kayak gini, nempel ke mereka. Ingat gak? Itu tuh berpengaruh juga kayak ketika mungkin abang denger satu lagu gitu, terus keinget pasti tahu kayak ada adegan sinetron yang misalnya ada buku jatuh terus mereka pegang. template banget loh kan. Tapi nempel gak di otak? Ya tapi template banget Itu kayak itu gak ada gampang kreativitasnya. diingat, Bukan gak ada kreativitas, emang itu caranya dibikin biar orang tuh gampang inget itu. Iya tapi kan copy paste gitu loh jadi Nggak kayak- copy paste juga. Jadi nggak berkesan dong kalau misalnya Kan kayak lagunya gitu. kan juga ganti-ganti, gak cuma itu doang. Lah tadi katanya gitu doang. Ya nggak gitu, maksudnya kan nggak gitu doang, tapi yang lagi ngetren lagi sekarang makanya dipakai gitu. Jadinya Oke. itu mungkin abangnya ini aja ya yang nggak terlalu banyak nonton sinetron ya. Karena Aduh, saya ya. jujur aja karena di tempat aku dulu nggak ada bioskop, jadi kalau waktu aku SMP sering juga sih nonton sinetron sore siang-siang pulang sekolah di SCTV. Aduh. Jadi kayak tahu oh iya nggak semuanya lagunya sama kok, beda-beda kok, tapi emang benar lagunya itu yang lagi ngetren terus Iya. dipakai sama mereka gitu. Ngetren banget terus tiap ini bayangin ya kayak ngomongin sinetron itu sampai ada yang 7 tahun. Ya ampun. Berapa pasarnya ada nggak? Gila Pasarnya ada nggak? Iya gila maksudnya tapi itu Supply alurnya and demand dong. benar kalau misalnya benar Nggak bisa dong. Ini kalau misalnya ngomongin berseason-season nih 1000 episode tukang bubur naik haji. Dari judulnya tukang Iya. bubur naik haji terus udah naik haji ngapain lagi? Nah, itu kan ya kayak nggak keluarganya bisa. anaknya naik haji Kalau lagi ngomongin kayak atau gitu kan- emaknya naik haji lagi gitu Iya. loh. Maksudnya Jadi kenapa? ya tapi kan kayak alurnya tuh udah berubah Ya, lagi tapi emang gitu. bisa sepanjang itu bang. Tapi ditambah-tambahin ini Nggak memang tambah-tambahin itu emang karena dari satu cerita itu aja makanya bisa sepanjang itu. Kreatif dong ya. Waduh, Nah, kreatif dong dari awalnya apa tiba-tiba jadi apa biar tetap panjang, karena supply demand tetap orang tuh masih pengen nonton film itu, tetap pengen nonton sinetron itu. Tapi gimana caranya bisa dibikin tetap panjang, tetap ada karena pasarnya masih ada gitu loh. Aduh Yos, ini kalau misalnya ngomongin sinetron capek banget deh. Ini bayangin nih aktor 15 tahun disuruh meranin jadi istri ketiga, ya ampun, nggak ada hati nurani banget nih kreatornya, penontonnya juga. Aduh capek banget deh. Enggak sih kalau menurut aku. Tidak oke. Ya kalau itu emang aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, tapi kan kalau misalnya dilihat dari sisi lainnya ya, kalau keaktorannya atau dari senimannya kayak yang abang bilang tadi, kan buktinya oke, dari satu sisi ada yang seperti itu jelek, tapi kan dari satu sisi lain sebenarnya sinetron itu jadi batu lompatan buat aktor-aktor muda, atau bahkan kayak sebenarnya kayak aktor-aktor besar kayak Reza Rahardian, terus Angga Yunanda, itu kan sebenarnya awalnya dari sinetron ini. Jadi kalau dilihat dari keaktorannya atau kesenimanannya, kayaknya sinetron juga ada dampak baiknya deh.
nggak melulu cuman ya oke ada satu salah itu, tapi ya kan nggak bisa dinilai buruk dari satu salah itu doang. Aduh, tapi kalau misalnya ngomongin kalau ngomongin buruk-buruk ini ya, kayak ini ngomongin kesenimanan seorang aktor nih. Bayangin, oke kalau misalnya ngomongin batu loncatan bisa, tapi berapa aktor yang dari sinetron? Iya. Paling hitungan jari atau beberapa. Enggak juga sih, tetap Ya. banyak sih. Oke, banyak, tapi tidak Dan sebanyak. akan ada terus gitu. Iya, betul. Tapi itu tuh tidak sehat banget ya kalau misalnya ngomongin dari sudut pandang jam kerjanya ya. Nih, kalau ngomongin sinetron, oke bisa dari batu loncatannya ya. Tapi pas lagi syutingnya, mereka kalau misalnya aktor film itu kan perlu waktu untuk pengadeganannya, menjadi karakternya itu kan perlu waktu. Tapi bayangin nih kalau misalnya membuat sinetron tuh kejar tayang banget Yos. Kalau misalnya ngomongin jam kerjanya ya, berarti kan karena kejar tayang kayak bikin naskah aja nih. Kalau misalnya ngomongin pembuatannya ya, bikin naskah bisa 48 jam atau cuma 5 jam karena ada perubahan segala macam tiba-tiba ya. Terus gimana aktornya? Itu kan berarti kan lebih ke improvisasi dan lain-lain. Sedangkan untuk mendalami karakter itu butuh waktu. Ya kayak gak sehat banget. Terbukti kan jadi hasilnya juga kurang oke gitu dari pas lagi di depan layar. Iya, oke. Dibandingin dengan film ya, film tuh wah lepas banget, aktornya tuh beneran kayak perlu waktunya bisa sampai berbulan-bulan. Bayangin kalau misalnya untuk menjadi seorang karakternya itu. Oke, dengan kejar tayang itu tuh sebenarnya ada satu sisi yang nggak tercover ya. Kayak sebenarnya lapangan pekerjaan jadi makin terbuka loh gara-gara sinetron ini. Kayak karena dia kan stripping terus episodenya banyak, otomatis kayak pemeran-pemeran sampingannya, figuran-figurannya itu tuh lebih banyak lagi. Terus kru-krunya otomatis lebih gede. Terus lagi kalau mau ngomongin penulis, kayak mungkin kalau film penulisnya 1 atau 2 orang. Kalau sinetron mungkin bisa lebih dari 5 orang yang nulis. Otomatis itu kan membuka lowongan pekerjaan untuk penulis-penulis lain. Membuka untuk jadi batu lompatan tadi. Aduh, tetap aja tapi kan nggak sehat gitu loh. Iya, tapi kan harus ada yang dikorbankan untuk mencapai situ, Bang. Tapi kan tetap ada sisi positifnya. Aduh, tapi tetap aja kalau misalnya ngomongin kalau ngomongin lapangan pekerjaan bisa. Tapi kan itu tuh nggak sehat banget dan ngasih hasilnya juga kan nggak maksimal. Untuk apa gitu loh kalau misalnya kayak gitu tuh. Nggak oke banget. Ya, tapi tetap aja sih menurut aku itu tetap ada sisi positifnya dengan banyaknya lowongan pekerjaan yang terbuka, apalagi membuka orang-orang yang pengen terjun ke dunia film. Kan mungkin sinetron ini stripping ini bisa jadi batu lompatan. Apalagi kayak penghasilannya dari sinetron ternyata lumayan gede juga. Kayak sinetron Ikatan Cinta tuh terakhir tuh dia bisa dapetin 10M tuh nggak pendapatannya dari itu. Yang aku kira, aku kurang tahu ya gimana ekosistemnya yang pasti, tapi kalau emang sehat, para kru terus aktor-aktornya itu tuh bakal dapet penghasilan yang gede juga. Kalau dari beberapa episode aja mereka dapat penghasilan yang seperti itu. Aduh, tapi tetap aja lah kalau misalnya ngomongin pendapatan tapi nggak sehat dan hasilnya juga kayak gitu-gitu aja, tidak meningkatkan mutu dan kualitas dari hasilnya, buat apa? Nggak sih, kayaknya terbukti demand-nya tetap tinggi ya. Aduh, kan uang lagi kerja uang, kejar tayang. Iya kan emang itu tujuannya. Hasilnya ujung-ujungnya kayak gitu. Untuk apa? Enggak sih. Ya kalau dilihat sama orang-orang film kan pasti jelek. Tapi kalau audiensnya bilang bagus kok, menghibur kok, gimana? Iyalah menghibur, orang visual efeknya aja masih belum jadi, gimana coba? Tapi menghibur. Tapi menghibur kan? Tapi kayak wah lucu ini segala macam. Ada pasalnya dong. Itu tuh merepresentasikan kreatornya juga udah stres banget. Ya ampun, kejar tayang 8 jam suruh ngedit visual efek naga tapi gak demi ibu-ibu yang menonton apapun pasti dilakukan. Aduh, udahlah pokoknya kalau misalnya ngomongin sinetron kerjanya nggak beres, kayak visual efeknya kasian. Kasian banget. Terus udah gitu banyak penulis naskahnya juga dari sinetron. Aduh, kayak masukin Hello Kitty ke dalam panci. Itu juga udah merepresentasikan. Itu mempresentasikan itu aneh tapi menghibur. Itu aneh karena kreatornya juga udah pusing. Mental. Harus apa lagi? Karena udah template-nya tuh udah dipakai semua. Aduh, apalagi yang bikin terhibur ya. Ya udah deh, gue masukin aja nih Hello Kitty ke dalam panci. Gue masak. Itu tetap ada ibu-ibu yang terhibur gara-gara itu, Bang. Iya, tetap aja sih. Buktinya episode masih panjang sampai sekarang. Iya. Artinya kan supply and demand. Iya, terbukti. Tapi hasil kualitasnya tuh gak oke dan untuk jangka panjang gak bagus banget lah buat negara kita. Kalau misalnya masih sinetronnya masih kayak gitu,
dan ekosistemnya masih seperti itu, hasilnya juga bakal seperti itu lagi. Jadi udahlah, kemana-mana juga bagusan film. Ini ngomongin panjang-panjang nih, ojos nih sinetron katanya panjang-panjang terus. Bukan sama lah. gak ada mending-mendingan di episode ini. Pokoknya tapi tetap aja sinetron tidak bisa dikecil-kecilkan seperti itu ya. Sinetron tetap ada pasarnya, tetap bagus. Film oke, film juga bagus, film nggak jelek gitu loh. Tapi sinetron tuh juga ada pasar dan film sinetron juga bagus. Iya. Menurut aku seperti itu, Bang. Panjang ngomongnya udah kayak sinetronnya, terus udah gitu gak ada isinya lagi, Ada mending. sama aja. Pokoknya sinetron sama lah sama film. Gak, mending film lah kemana-mana. Udah tadi semua aspeknya tuh udah. Film di sini, sinetron di sini lah pokoknya. Wah, orang dibilang film sama sinetron itu langit dan bumi ya, Enggak sih. Sinetron itu langit dan film itu atmosfer. Dasar beda aja emang. Pokoknya sinetron. Film. Ya nggak sih? Sinetron aja. Nggak. Nontonnya tuh tiap hari bisa ditonton. Film seminggu sekali. Gratis lagi nonton sinetron. Ya, teknologi udah ada, Bos. Nonton film di mana-mana. Ya, Sinetron juga di mana-mana. banyak Bisa yang online. kan. Tidak perlu televisi, bisa di HP sekarang. Bahkan di YouTube bisa. Udah. Film. Sinetron. Iya nggak sih sinetron? Iya nggak sih? Please sinetron. Please. Ya, boleh.